pembayaran, adopsi teknologi produksi, integrasi ke online marketplace dan sektor ekspor, serta digitalisasi pembayaran melalui KRIS meningkatkan produktivitas skala usaha, transparansi, dan kualitas pencatatan keuangan. Dengan pendekatan ini, UMKM dan ekonomi kreatif tumbuh lebih cepat, sekaligus menjadi pilar pertumbuhan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan, di strategik yang ketujuh adalah terkait dengan transformasi sistem pembayaran. Terus kami akselerasi secara konsisten sejalan dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2030. Digitalisasi dipandang sebagai instrumen strategik untuk menurunkan biaya transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi digital nasional. Penguatan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh pada sistem pembayaran retail dan wholesale melalui pengembangan BI Fast dan juga modernisasi BI RTGS yang didukung pusat data transaksi, penguatan kerangka anti fraud dan ketahanan cyber, serta pelindungan konsumen guna menjaga kepercayaan publik. Strategi yang ke-8, Bapak Ibu sekalian, rangkaian inisiatif yang berdiri parsial di masing-masing kementerian lembaga menjadi kondisi yang necessary. Jadi setiap instansi Bank Indonesia dan juga KL terkait semua memiliki program-program untuk mendukung pembangunan. Tetapi itu baru necessary. Tidak cukup. Jadi istilahnya ke bahasanya necessary but not sufficient. Jadi perlu kecukupan di sini dengan ketidakpastian dan kompleksitas yang semakin tinggi permasalahan yang kita hadapi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Namun kita harus bersinergi. Sinergi menjadi kunci dalam mendorong transformasi struktur ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Sinergi antar otoritas bersama industri dan masyarakat akan melahirkan kolaborasi yang katalistik, kolaborasi yang berorientasi kepada jangka panjang, kepentingan yang inklusif, agar kebijakan saling memperkuat dan berdampak nyata bagi perekonomian. Dalam semangat bersatu, kita tangguh dan mandiri. Sinergi ini difokuskan pada 5 area strategik. Pertama adalah untuk penguatan stabilitas dan dorongan permintaan. Sinergi fiskal moneter perlu terus diperkuat. Sinergi KSSK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan implementasi Undang-Undang P2SK. Yang kedua adalah sinergi dalam konteks mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan yang tinggi menuntut transformasi sektor real melalui kebijakan industrial dan struktural yang terkoordinasi, meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas. Yang ketiga adalah sinergi dalam konteks mendorong peningkatan pembiayaan dan pendalaman pasar keuangan. Ini adalah untuk mendukung pembiayaan melalui koordinasi KSSK, pembelian obligasi berkualitas di pasar sekunder maupun dalam bentuk fasilitas lindung nilai hingga sekuritisasi pasar uang. Sinergi yang keempat adalah mengakselerasi ekonomi keuangan digital Indonesia melalui penguatan infrastruktur, inovasi, pemerintahan digital, keamanan cyber, dan perlindungan konsumen. Dan yang terakhir adalah sinergi dalam penguatan kerjasama investasi dan perdagangan internasional melalui perluasan transaksi mata uang lokal dan sistem pembayaran digital lintas negara. Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan, sebagai penutup, berbagai arah kebijakan dan pemikiran yang telah saya sampaikan tadi merupakan buah pikir dalam rangka memperkuat peran Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi, berdaya tahan, dan inklusif. Akhir kata, apabila Dewan yang terhormat berkenan memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, insya Allah saya akan melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi. Atas perhatian, kesempatan, dan kepercayaan diberikan oleh pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon izin pantun penutup, Pak. Jalan-jalan ke Kota Malang, lihat Bu Putri Komarudin berambut dikepang. Ya, spesial, Bu. BI tidak akan pernah bimbang, Pak. Sinergi BI, pemerintah, dan DPR akan terus berkembang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya tadi itu kalau cari rambut berkembang, terus dikepang itu bisanya ke Ketapang beli bipang, Pak. Terima kasih Pak Solikin F. Zuhro.
atas paparan visi misinya mengenai semangka, kemudian jumlahnya 8, tapi halamannya 9. Nah, jadi 89 ini, menarik. Saya beri kesempatan kepada seluruh anggota dan pimpinan nanti untuk bertanya. Kita per fraksi ya, per fraksi aja, supaya itu saya tertib. Pak Haris, saya persilakan. Kita punya waktu sekitar 10 menit tanya jawabnya. Jadi pertanyaan minta tolong itu. Ya. Terima kasih. Antara pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11, Pak Solihin, selamat Pak duduk di kursi panas. Ya. Pak, kita tahu setelah rapat KSSK kemarin, Pak, ada buzzer yang muncul, Pak, yang mengatakan bahwa kenapa pertumbuhan ekonomi tidak bisa naik adalah karena BI menyerap likuiditas lagi. Tandanya SRBI naik. Gimana pendapat Bapak soal itu? Apakah Bapak setuju? Yang kedua adalah, kalau seandainya Bapak dihadapkan pada satu kondisi bahwa pemerintah membutuhkan atas nama stabilitas dan pertumbuhan, perluasan pembelian SBN di pasar, Pak. Sampai titik mana Bapak akan mendukung, dan sampai titik mana Bapak sebagai Deputi Gubernur BI akan mengatakan ini cukup, Pak. Yang ketiga, kalau terjadi, Pak, satu pilihan yang dilematis, walaupun Bapak mengatakan bahwa antara stabilitas dengan pertumbuhan adalah komplementer, tapi pada satu titik ada pilihan yang sangat dilematis. Mana yang akan Bapak jaga? Stabilitas yang menjadi core tugasnya BI atau pertumbuhan? Terima kasih. Terima kasih Pak Haris. Saya persilakan Golkar. Ya, terima Siap-siap kasih Gerindra. pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota Komisi 11 yang terhormat Pak Dr. Solihin. Terima kasih, saya belum pernah dikepang ke kantor Pak. Jadi mungkin Senin saya ke salon nanti biar dikepang. Tadi paparan Bapak sudah sangat lengkap dan terutama karena Pak Solihin juga menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial, jadi pasti sudah sering berdiskusi dengan Pak Gubernur terkait dengan kebijakan yang selama ini menjadi kebijakan Bank Indonesia. Nah, tadi Bapak menyampaikan salah satu kebijakan yang nanti akan Bapak sodorkan ketika menjadi Deputi Gubernur adalah KLM, yang selama ini sering kita bicarakan juga dalam rapat bersama dengan Bank Indonesia. Jadi menurut Pak Solihin sebagai Kepala Departemen, sejauh mana efektivitas KLM yang selama ini sudah dijalankan, terutama dalam mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan, dan lantas kalau Bapak terpilih nanti, apa langkah inovatif yang akan Bapak usulkan untuk penguatan kebijakan makroprudensial ini ke depannya. Jadi memang yang kita ingin ketahui justru apakah akan ada perkembangan instrumen baru, penyesuaian desain KLM misalnya yang lebih adaptif terhadap ekonomi kita, atau misalnya pendekatan makroprudensial lain yang nantinya bisa lebih terintegrasi dengan pembiayaan sektor-sektor prioritas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sejauh ini kan Bank Indonesia mencatat aliran keluar modal asing pada investasi portofolio sampai dengan posisi Januari 2026 ini sampai dengan 1,6 miliar dolar. Yang tadi belum Bapak sampaikan, kira-kira faktor domestik apa yang paling dominan mempengaruhi keputusan investor global terkait dengan pasar keuangan Indonesia pada saat ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerindra? Oh, Pak Kardaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, yang hadir pada Jumat Barokah ini. Ya, Jumat Kliwon ya. Bapak calon Deputi Gubernur, Pak Solihin, yang sangat solih, saya kira soleh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat. Selamat Bapak sudah dicalonkan. Tentunya dicalonkan ini kalau Bapak nggak mau ya nggak bisa sampai di sini. Dicalonkan mungkin Bapak
sedia gitu. Nah, karena Bapak bersedia, pertanyaan saya yang pertama, kira-kira Bapak bersedia itu karena ingin membawakan apa? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tuh paling seneng kalau ada orang baru masuk lalu mempunyai ide-ide, katakanlah ide gila yang bagus. Karena tidak semua ide gila tuh nggak bagus gitu. Nah, ada pemikiran apa di Bapak yang kira-kira menilai bahwa yang selama ini kebijakan dari BI itu ada yang salah atau ada yang kurang baik. Kalau seperti yang dipaparkan tuh ya memang ya itu normatif ya memang begitu. Tapi saya pengen tahu ada nggak yang pemikiran oh itu ada yang salah, ada yang kurang perlu dikoreksi yang ada saat ini itu di BI itu. Nah kalau itu ada, ini menarik bagi khususnya bagi saya. Itu saja. Mudah-mudahan lancar-lancar dan kalau nanti terpilih mudah-mudahan amanah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem, Pak Sohibul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 11 atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Solihin, terima kasih atas paparannya Pak, luar biasa, sangat komprehensif. Namun ada beberapa hal yang ingin saya dalami lebih lanjut Pak. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang P2SK, bahwa syarat daripada anggota Dewan Gubernur itu memenuhi kriteria Pak ya. Di situ ada integritas, kompetensi, dan kapasitas. Nah, saya yakin ketika integritas dan kompetensi dari CV Bapak ya, saya yakin itu sudah cukup mumpuni Pak. Tapi terkait kapasitas Pak, yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang teruji Pak. Nah, kami ingin tahu di ruangan ini ya, bisa Bapak jelaskan pengalaman kepemimpinan dan manajerial Bapak dalam situasi sulit, dalam tantangan yang besar, memimpin suatu tim ya, memimpin suatu organisasi ya, apa Pak? Tolong kita diberikan informasi terkait dengan pengalaman Bapak untuk mengukur seberapa kapasitas Bapak untuk menduduki posisi anggota Dewan Gubernur Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, sebagaimana kita pahami bersama bahwa fungsi intermediasi perbankan kita sekarang itu belum efektif Pak. Tadi Bapak sampaikan, saya lihat di Semangka 3 Pak, Pinisi ya, program Pinisi itu yang dalam rangka percepatan intermediasi Indonesia ya. Ada transmisi kebijakan, bridging program, dan debottlenecking. Terkait bridging program dan debottlenecking, Pak, saya belum begitu memahami. Kalau memungkinkan tolong dijelaskan, Pak, yang dimaksud dengan bridging program dan debottlenecking itu seperti apa? Dan apakah selama ini BI tidak melakukan itu? Sehingga ini merupakan gagasan Bapak yang baru yang akan diterapkan ke depan. Sehingga merupakan bagian dari novelty Bapak sebagai calon pejabat baru di deputi di Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga, itu saya tertarik dengan gerak UMKM dan Ekraf, Pak. Karena menurut saya ini sangat penting sekali ya. Karena sebagaimana kita ketahui UMKM kita itu sangat membutuhkan dukungan yang penuh. Bapak menawarkan program digitalisasi yang end-to-end. Nah, pertanyaan saya, ya, apakah ini baru hanya sekedar gagasan atau memang
ini sudah ada contoh dari program ini diterapkan di Bank Indonesia, Pak. Karena UMKM ini melibatkan banyak kementerian, Pak. Kalau tidak salah 17 kementerian, Pak. Nah, artinya di sini BI sebagai apa di situ? Ya. Mungkin itu saja pimpinan pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKP, silakan Pak Tommy. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, serta rekan-rekan Komisi 11 yang saya hormati, Pak Solihin yang saya hormati. Saya juga mengucapkan selamat Pak, luar biasa. Dan saya cukup berbahagia dengan filosofi semangkanya Bapak. Kebetulan saya penyuka semangka. Pak Ketua juga penyuka semangka, apalagi kalau habis lari 42 kilo. Wah, semangka sangat dibutuhkan. Presentasi yang luar biasa, yang sangat bagus, dijelaskan oleh Bapak dalam kerangka berpikir bahwa salah satu mandat BI adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di dalam semangka di sini saya lihat Pak, ada ekonomi syariah dan juga pesantren. Ya. Di trilema keberlanjutan, Bapak menjelaskan bahwa salah satu untuk growth atau pertumbuhan ekonomi ini adalah diantaranya UMKM, koperasi desa, dan syariah atau ekonomi hijau. Nah, saya kembali lagi kepada strategi semangka ini, ekonomi syariah dan pesantren. Di sini saya sangat menarik sekali. Partai Kebangkitan Bangsa selama ini sangat berfokus terhadap kemajuan peradaban pesantren, utamanya dalam bidang ekonomi. Dan kebetulan kami juga membuat sebuah forum khusus untuk pesantren agar pesantren ini ke depannya menjadi salah satu kontribusi pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa para santri ini memiliki, menurut saya ya, pandangan saya, memiliki tempaan belajar yang baik, adab-adab dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan diisi dengan ilmu ekonomi atau bisa memberdayakan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, ini sangat baik sekali. Nah, ini kebetulan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa pemberdayaan ekonomi pesantren salah satunya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.